para pencari keadilan, Anda mungkin melihat ada oknum pengacara diolok-olok, dilecehkan di medsos. Benar-benar diolok-olok sampai tingkat paling rendah. Bayangkan kalau oknum pengacara seperti itu menjadi pengacaramu. Bagaimana nasib perkaramu? Bagaimana wibawa pembelaannya dengan memakai jasa oknum pengacara seperti itu? Jadi para pencari keadilan, berhati-hatilah memilih pengacara, karena pengacara itu sangat memerlukan modal trust, kepercayaan. Wibawa dari pembelaannya itu. Bagaimana? Den ini nggak bisa dibebekin, dia harus digigit. Abang kesel sama Densu. Den, saya kesal. Bang, kenapa nggak, ini banyak yang netizen bilang kenapa nggak diadu di ring tinju aja bang sama Densu bang, jadi abang bisa puas. Kalah dia nanti. Oh, dia Kalau kalah. kalah dia kasihan lagi dia. Tapi abang berani. Berani lah. Berani. Seberapa yakin Berapa yakin, Bang? kemenangannya dari Aku Bang udah Densu badanku. sendiri? Hah? Aku udah ukur. Walaupun dia seorang atlet juga Bang. Mau diatlet juga. Oh, berani kalau di ring Saya tinju juga berani. pernah itu loh. Tapi kalau ada orang yang ingin menaruh tempat gitu untuk kalian berdua, Ya, fighting itu seperti apa? perlu udah dilaporin hukum. Kalau kemarin boleh, sekarang nggak boleh lagi. Tadi laporannya diterima Bang oleh Ntar kalau kepolisian. gua mau dilaporin lagi gue. Jadi laporannya sudah diterima. Ini aku takut sekali kamu ini. Kamu itu bagus. Kamu jadi laporin polisi. Bang, kenapa nggak di awal pas ketemu sih Bang? Masa udah saling adu jotos aja gitu Bang maksudnya? Kan dia nggak mau dijotos, dia ikhlas. Kan dia kan juga sudah bilang nggak akan ke jalur hukum ketika kalau abang tuh menjotos dia gitu. Kamu yang ngomong orang gila aja. Iya kan Bang Denny kan ngomong gitu Bang menurut Kalau aku gila, aku pukul dia. Kenapa? Karena orang gila nggak masuk penjara. Tapi karena aku waras, makanya aku laporin hukum. Tapi sebenarnya abang berani meladenin ya bang? Berani ring tinju ya bang ya? Ring tinju berani bang ya? Kalau aku kan manfaat, Muhammad Farhad, bermanfaat. Hati-hati kalau dia nih. Dikabarkan bakal melapor balik Farhad Abbas. Denny Sumargo, saya serahkan kepada netizen. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selebritas Denny Sumargo dikabarkan akan melakukan pelaporan balik kepada Farhad Abbas yang telah melaporkan namanya ke Polres Jakarta Selatan. Denny Sumargo pun buka suara. Saya kembalikan ke netizen. Kalian tanya saja ke netizen. Jelas Denny Sumargo. Denny Sumargo menyebut perseteruan dengan Farhad Abbas sudah selesai saat dia mendatangi kediamannya. Itu karena di media sosial menyebut akan menghajar dirinya. Saya pribadi tidak melihat persoalan ini secara personal. Saya sudah bilang selesai saat itu. Tetapi kalau netizen ingin saya melaporkan, jadi silakan netizen saja bagaimana baiknya, tuturnya. Ia menegaskan tidak akan pernah malu untuk mengucapkan permintaan maaf di depan publik asalkan dirinya memiliki kesalahan. Minta maaf mah gampang dan perkara mudah. Buat saya tidak gengsi untuk mengatakan maaf apabila memang ada perkataan saya yang kasar. Namun dia menafsirkan itu sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian dia mengancam mau menghajar orang itu. Hal seperti itu kan gak bagus, tandasnya. Denny Sumargo tampak kalem ketika ditanya awak media terkait reaksinya soal laporan Farhad Abbas. Densu juga berikan jawaban tak terduga soal kemungkinan laporkan balik Farhad Abbas. Denny Sumargo kembali buka suara usai dipolisikan Farhad Abbas. Ayah satu anak ini sampaikan dengan lembut ketika mengomentari permasalahan yang terjadi. Saya akan bicara yang lengkap ketika waktunya sudah tepat. Tunggu aja, karena saya lihat ini arahnya sudah kejauhan, serunya. Nanti kalau waktunya tepat, saya akan siapkan waktu yang tepat untuk teman-teman wartawan. Intinya, itu kan hak orang untuk lapor. Pasti datang kalau dipanggil atau diperiksa polisi. Densu juga beri jawaban mengejutkan soal kemungkinan balik mempolisikan Farhad. Rencana melaporkan balik, saya kembalikan ke netizen. Saya pribadi tidak melihat masalah ini sebagai masalah personal saya lagi. Jadi kalau netizen pengen saya laporkan silakan, kata Densu pamer senyuman magreb. Densu juga beberkan soal alasannya membahas soal suku. Ia mengaku sekedar merespon karena ditanya soal asal-usulnya. Saat itulah Densu mengungkit tentang adu domba dan membahas filosofi Sirina Pace.
Saya kan waktu itu ditanya, jadi saya jawab aja, ditanya kamu orang Makassar. Iya, saya orang Makassar, gitu ujarnya. Jadi kalau saya mau diadu domba masalah itu, saya tegaskan lagi kalau suku Makassar dan Bugis itu adalah suku bersaudara. Mereka sama-sama menganut prinsip harga diri. Ada siri yang kala kita bilang siri itu malu. Saya pikir semua suku di Indonesia kalau harga dirinya diusik, ya pasti nggak terima. Densu juga memberikan nasihat bijak buat Farhad agar tidak lontarkan ancaman atau menakut-nakuti orang. Saya bicara seperti itu membahas suku karena dia sesumbar soal Makassar. Kalau dia Makassar Bugis, ada namanya siri. Kalau sama-sama bersetuju bahwa kita punya filosofi yang baik. Jadi hati-hati dalam berucap. Jangan suka ancam-ancam orang di publik. Setelah itu menakut-nakuti orang dengan hukum. Kan gak bagus. Kemudian dia mau arahkan saya ke adu domba itu, katanya. Densu juga meminta maaf jika perkataannya menyinggung Farhad. Densu sempat pula menyampaikan harapan buat Farhad. Saya juga minta maaf, sudah selesai. Kalau saya ada menyinggung atau gimana, saya minta maaf. Saya tidak terlalu gengsi, tapi begini loh, dia menafsirkan itu sendiri kemudian menyalahkan orang lain. Kemudian mengancam mau menghajar orang itu. Negara ini bisa dibegitukan sama dia. Saya orang hukum, bapak saya orang hebat. Ya ampun, kita orang kecil dibegitukan, kata Densu. Saya ingin Bang Farhad dengan kejadian ini menjadi lebih dewasa. Sebelumnya, Densu juga sudah bongkar alasan bawa-bawa suku saat bertemu Farhad. Ia tegaskan ini bagian dari prinsip yang diajarkan keluarganya. Karena gue ditanya orang mana, ya gue jawab dari mana gue berasal dan prinsip yang gue diajarkan oleh leluhurku. Kalau tidak ditanya atau ditantang, gue tidak akan berbicara seperti itu, tegas Densu. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Karena gue bangga dengan prinsip Siri Napace. Ditolak berobat pakai BPJS, Agus Salim kembali minta donasi ke Pratiwi Novianti. Korban penyiraman air keras yang terjadi di Cengkareng, Jawa Barat, Agus Salim kembali meminta donasi ke Pratiwi Novianti. Permintaan tersebut disampaikan Agus setelah ia bersama pengacara Farhad Abbas melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya pada 19 Oktober 2024 terkait pencemaran nama baik. Agus kembali meminta donasi setelah biaya pengobatannya tidak ditanggung BPJS Kesehatan. BPJS tidak bisa membiayai pengobatan sebab Agus korban tindak kejahatan. Akibatnya, Agus harus menggunakan uang pribadi untuk mengobati matanya yang terluka akibat penyiraman air keras yang ia alami pada Minggu 1 September 2024 lalu.